Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Uni dan rekan Uni akan menjelaskan terkait latihan soal UAS Kalkulus 2 dengan dosen pengampu mata kuliahnya adalah Bapak Dr. Ahmad Iqbal Baki dengan tahun ajaran tahun 2020. Langsung saja ke soal pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama ini dimulai dari soal nomor 2 dengan kasus PD variabel terpisah. 1 per akar 1 tambah X kuadrat DX ditambah 1 per Y akar Y kuadrat min 1 DY sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, bisa dilihat pada nomor 2 ini dapat dilihat bahwa PD ini merupakan persamaan diferensial dengan variabel terpisah, yaitu X sudah dengan DX dan Y sudah dengan DY, sehingga kita hanya perlu mengintegralkannya untuk masing-masing variabel. Dan diperoleh integral dalam kurung 1 per akar 1 tambah X kuadrat DX tambah 1 per Y akar Y kuadrat min 1 DY tutup kurung sama dengan konstanta 1. Lalu integral 1 per akar 1 tambah X kuadrat DX ditambah integral 1 per Y akar Y kuadrat min 1 DY sama dengan konstanta 1. Dan diperoleh hasil integral untuk masing-masing variabelnya yaitu inverse dari sin hiperbolik X ditambah konstanta 2 ditambah arcus sekant Y ditambah konstanta 3 sama dengan C1. Sehingga nilai P titik U titiknya sama dengan sin inverse dari sin hiperbolik X tambah arcus sekant Y sama dengan konstanta. Lalu selanjutnya untuk permasalahan soal 3 yaitu PD variabel yang dapat dipisahkan. Y aksen sama dengan 1 min Y kuadrat per 1 tambah X kuadrat. Pada nomor 3 bisa dilihat bahwa persamaan diferensial masih dalam bentuk variabel yang tercampur. Untuk menyelesaikannya, kita perlu memisahkannya dengan mencari faktor pemisah. Di sini bisa dilihat bahwa Y aksen sama dengan 1 min Y kuadrat per 1 tambah X kuadrat. Y aksen sendiri adalah DY per DX sama dengan 1 min Y kuadrat per 1 tambah X kuadrat. Untuk mencari faktor pemisahnya, kita bisa mengalihkan silang, sehingga diperoleh 1 tambah X kuadrat DY sama dengan sama dengan dalam kurung 1 min Y kuadrat DX. Dan diperoleh dalam kurung 1 tambah X kuadrat DY min dalam kurung 1 min Y kuadrat DX sama dengan 0. Di sini kita bisa memperoleh faktor pemisahnya senilai 1 per dalam kurung 1 tambah X kuadrat kali dalam kurung 1 min Y kuadrat. Mengapa kita memilih mereka menjadi faktor pemisahnya? Karena ketika faktor pemisah ini dikalikan dengan fungsi yang ada di atas yang telah kita kalikan silang, maka itu hal tersebut akan mengelompokkan menjadi variabel yang terpisah. Sehingga PD menjadi 1 per 1 min Y kuadrat DY min 1 per 1 tambah X kuadrat DX sama dengan 0. Hasil ini diperoleh ketika PD sebelumnya telah dikali dengan faktor pemisah. Lalu kita tinggal mengintegralkannya seperti cara PD variabel terpisah, yaitu integral dalam kurung 1 per 1 min Y kuadrat DY min 1 per 1 tambah X kuadrat DY sama dengan konstanta 1. Integral 1 per 1 min Y kuadrat DY min integral 1 per 1 tambah X kuadrat DX sama dengan konstanta 1. Dan diperoleh hasil integral untuk masing-masingnya yaitu adalah inverse dari tan hiperbolik Y tambah konstanta 2 minus arcus tan X tambah C3 sama dengan konstanta 1. Dan diperoleh nilai P titik U titiknya adalah inverse tan hiperbolik Y minus arcus tan X sama dengan C. Selanjutnya, permasalahan soal nomor 4 yaitu untuk PD variabel yang ditransformasi, yaitu X min 3Y tambah 1 DX ditambah 3X min 9Y min 6 DY sama dengan 0. Pada permasalahan ini, kita perlu memisalkan suatu nilai senilai T sama dengan suatu nilai yang bisa mewakili fungsi yang ada pada PD di atas. Di sini kita pilih T sama dengan X min 3Y. Karena X min 3Y ini bisa memisalkan nilai X min 3Y yang berada di depan DX dan 3X min 9Y yang berada di depan DY. Karena X min 3Y sendiri merupakan sepertiga dari 3X min 9Y.
Lalu kita transformasikan sehingga X sama dengan T tambah 3Y. Dari X sama dengan T tambah 3Y, kita bisa mencari nilai dx per dy-nya. Dx per dy-nya sendiri yaitu T plus 3, dan diperoleh dx sama dengan dt plus 3 dy. Selanjutnya, kita mengganti nilai PD pada soal ini dengan apa yang kita misalkan sebelumnya. Sehingga diperoleh T plus 1, yang dimana T sama dengan X min 3Y, dikali dalam kurung dt plus 3 dy, dimana ini merupakan nilai dx sebelumnya, nilai perwakilan dx, ditambah 3t yang dimana merupakan nilai 3 kali x min 3y mewakilkan 3x min 9y minus 6 dikali dy sama dengan 0. Lalu kita tinggal kalikan pelangi sehingga diperoleh tdt tambah 3t dy tambah dt tambah 3 dy tambah 3t dy min 6 dy sama dengan 0. Sini kita kelompokkan untuk masing-masing dt-nya, sehingga tdt tambah dt tambah 3 tdy tambah 3 tdy tambah 3 dy min 6 dy sama dengan 0. Lalu kita faktorkan sehingga diperoleh untuk faktornya itu t plus 1 dt ditambah 6t min 3 kali dy sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita perlu mencari nilai faktor pemisahnya. Di sini bisa dilihat nilai faktor pemisahnya itu setelah kita faktorkan, kita bisa sebelum mencari faktor pemisahnya, kita kelompokkan lagi atau kita keluarkan menjadi T plus 1 kali dt ditambah 6 dikali T min 1/2 kali dy sama dengan 0. Dengan kita memilih faktor pemisahnya adalah 1 per T min setengah. Mengapa kita memilihnya 1 per T min setengah? Supaya dia menjadi PD dengan variabel terpisah. Karena ketika dikalikan dengan fungsi yang telah kita cari sebelumnya, maka untuk dt akan memiliki variabel dengan t saja dan dy akan memiliki variabel dengan y atau konstanta saja. Sehingga ketika dikalikan dengan faktor pemisah diperoleh PD yang baru yaitu t plus 1 per t min setengah dt tambah 6 dy sama dengan 0. Lalu kita keluarkan menjadi 1 tambah dalam kurung 1 tambah 3 per 2 per T min setengah tutup kurung kali dt tambah 6 dy sama dengan 0. Lalu kita integralkan seperti PD variabel terpisah sehingga integral dalam kurung 1 tambah 3 per 2 per T min setengah kali dt tambah 6 dy kurung sama dengan konstanta 1. Dan diperoleh hasil integral. Dan diperoleh untuk hasil integral masing-masing yaitu T tambah konstanta 2 ditambah 3 per 2 ln mutlak T min setengah ditambah konstanta 3 ditambah 6Y tambah konstanta 4 sama dengan konstanta 1. Sehingga diperoleh setelah kita mensubstitusikan kembali T menjadi X, diperoleh X min 3Y tambah 3 per 2 ln mutlak X min 3Y min setengah mutlak min setengah tambah 6Y sama dengan konstanta. Dan diperoleh untuk nilai P titik U titiknya yaitu X tambah 3Y tambah 3 per 2 ln mutlak X min 3Y min setengah sama dengan konstanta. Lalu selanjutnya untuk permasalahan soal nomor 3 yaitu untuk permasalahan diferensial untuk eksak. Dengan soal sin X dalam kurung sin X min cos Y dikali dx ditambah X dalam kurung X sin Y min sin Y terkurung kali dy sama dengan 0. Pada permasalahan eksak ini terdapat permisalan mx, y sama dengan sin X min cos Y dan nx, y sama dengan X sin Y min sin Y. mx, y ini merupakan nilai dari fungsi yang berada di depan dx dan nx, y merupakan nilai di depan fungsi dy. Sehingga diperoleh nilai mx, y dan nx, y sebagai berikut. Yang bisa dilihat pada slide. Sehingga karena bentuk awalnya sendiri untuk pada eksak ini yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Selanjutnya dari pemisalan mx, y dan nx, y kita bisa mencari turunan fungsi m terhadap y. Untuk turunan fungsi m terhadap y maka kita dapatkan sin y. Kenapa sin y? Karena sin x pada keturunan tersebut sin x kita anggap sebagai koefisien karena turunannya terhadap fungsi y, sehingga ketika diturunkan menjadi 0 dan koefisien sendiri
ketika diturunkan menjadi cos Y turunannya itu min sin Y, karena ada nilai minus di depannya menjadi positif sin Y. Lalu untuk turunan N terhadap fungsi X, yaitu adalah di sini untuk nilai sin Y-nya kita anggap akan dilanjutkan oleh rekan Uni sendiri, yaitu Rida. Pada Rida dipersilakan. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 6, menentukan PU dari PD homogen 4x kuadrat ditambah 3y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, pada soal ini belum diketahui apakah PD bersifat homogen atau
ini harus dicari terlebih dahulu Px atau koefisien dari variabel Y dan Qx-nya. Untuk soal ini, Px-nya sama dengan 1 dan Qx-nya sama dengan 4 ditambah E pangkat negatif X. Lalu masukkan saja ke persamaan PU dari PD linear metode Lagrange ini dengan rumus Y sama dengan E pangkat negatif dari integral Px dx dikali integral dari Qx dikali E pangkat integral Px dx, lalu dx ditambah C. Disubstitusikan Px dan Qx yang telah didapat, diperoleh hasil E pangkat negatif X dikali 4E pangkat X ditambah X ditambah C. Lalu sederhanakan, didapat hasil akhir penyelesaian umumnya sama dengan Y E pangkat X sama dengan 4E pangkat X ditambah X ditambah C. Selanjutnya soal nomor 8, menentukan PU dari PD linear metode Bernoulli 8X Y aksen ditambah Y sama dengan 9X pangkat 8. Pada soal ini harus dicari terlebih dahulu Fx atau koefisien dari variabel Y aksen, lalu Gx yaitu koefisien dari variabel Y dan Hx-nya. Pada soal ini didapat Fx-nya sama dengan 8X, Gx-nya sama dengan 1, dan Hx-nya sama dengan 9X pangkat 8. Lalu dicari Gx per Fx, lalu integralnya, lalu Hx per Fx-nya. Setelah didapat masing-masing dari hasil tersebut, dimasukkan ke persamaan penyelesaian umum dari linear metode Bernoulli dengan rumus Y sama dengan E pangkat integral Gx per Fx dx dikali integral dari Hx per Fx dikali E integral Gx per Fx dx ditambah C. Lalu substitusikan hasil-hasil yang telah didapat ke rumus, didapatkan 9 per 65X 64 per 8 ditambah C X pangkat min 1 per 8. Disederhanakan, didapat hasil akhir PU yaitu Y sama dengan 9 per 65X pangkat 8 ditambah C per akar pangkat 8 dari X. Lalu soal nomor 9, PD tingkat 1 derajat 2 dari 2 dy per dx pangkat 2 dikurang 5x dy per dx ditambah 2x kuadrat sama dengan 0. Pada PD jenis ini, dimisalkan terlebih dahulu dy per dx sama dengan p, sehingga menjadi 2p kuadrat min 5x p ditambah 2x kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita mencari akar-akar penyelesaian P-nya. Didapat P-nya sama dengan 1/2x dan 2x. Nah, dikarenakan permisalan tadi P sama dengan dy per dx, maka untuk mencari Y-nya mengintegralkan setiap nilai dari P-nya. Untuk Y yang pertama didapat 1/4x kuadrat dikurang C1, dan Y kedua didapat X2 dikurang C2. Lalu didapat PU-nya sama dengan Y kurang 1/4x kuadrat ditambah C1 dikalikan Y kurang X kuadrat ditambah C2 sama dengan 0. Lalu untuk soal terakhir, PD tingkat 2 dari D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 3 DY per DX ditambah 5Y sama dengan 0. Pada PD tingkat 2 ini, pada soal ini bisa disederhanakan menjadi Y aksen-aksen dikurang 3Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0. PD tingkat 2 ini
dapat dicari persamaan karakteristiknya dengan mengubah soal menjadi persamaan kuadrat biasa. Persamaan karakteristiknya menjadi K kuadrat dikurang 3K ditambah 5 sama dengan 0. Pada PD tingkat 2, untuk masing-masing diskriminan dari persamaan karakteristiknya memiliki cara yang berbeda-beda. Dikarenakan pada soal ini diskriminan dari persamaan karakteristiknya sama dengan negatif 11 atau kurang dari 0, maka kita cari K1 dengan K2 yang bersifat kompleks kawan. Maksudnya K1 dan K2-nya nanti akan berbentuk A plus minus B, I. I-nya di sini adalah imajiner. Untuk akar-akar dari K pada soal ini didapat K1, K2-nya sama dengan 3/2 plus minus 1/2 akar 11 I. Nah, untuk A-nya sama dengan 3/2 dan B-nya sama dengan 1/2 akar 11. Lalu tinggal dimasukkan ke persamaan PU dari PD tingkat 2 yang diskriminannya kurang dari 0, yaitu Y sama dengan E pangkat AX dikali C1 cos B ditambah C2 sin B. Tinggal disubstitusikan nilai A dan nilai B yang telah didapat, diperoleh Y sama dengan E pangkat 3/2X dikali C1 cos 1/2 akar 11 ditambah C2 sin 1/2 akar 11. Sekian dari penjelasan UAS Kalkulus 2 tahun 2020. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.